Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kita akan melanjutkan ta'lim kita lagi, masih di hadis yang ke-8 dan dalam bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Hadiah Sedekah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengutip firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, apabila engkau mulai menerima kekuasaan, maka pahamilah bahwa kekuasaan itu datang sebagai balasan atas kesalahanmu. Dan apabila kamu mulai menerima kesempitan, maka katakanlah bahwa itulah ciri-ciri kesolehan yang sedang mendatangimu. Jika seseorang hendak mengikuti langkah Nabi Isa alaihissalam, maka beliau berkata sebagai berikut, lauk bagiku adalah lapar, yakni dalam keadaan lapar, makanan akan terasa lebih lezat. Ciri-ciriku adalah takut kepada Allah. Pakaianku adalah bulu biri-biri. Ketika dingin, aku memanaskan tubuhku dengan matahari. Lampuku cahaya bulan. Dua kakiku sebagai kendaraanku. Makanan serta buah-buahan bagiku adalah rumput yang tumbuh di muka bumi. Ketika bangun subuh, aku tidak memiliki apa-apa, dan pada sore harinya aku juga tidak memiliki apa-apa. Di seluruh dunia tidak ada yang lebih kaya daripada aku, karena tidak berhajat kepada siapapun. Kata-kata seperti ini banyak diucapkan oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam, para sahabat radhiyallahu anhum, dan para wali Allah yang telah disebutkan dalam berbagai kitab. Dalam hal ini kita perlu memperhatikan keadaan anggota tubuh kita dan kemampuannya. Jika tubuh kita memang sanggup bermujahadah seperti mereka, kita boleh mengikuti jejak mereka. Apabila daya tahan tubuh kita lemah, maka kita tidak boleh memaksakan diri. Saya mengutip semua ini dengan tujuan agar setidaknya kita memahami bahwa seperti itulah kehidupan yang sebenarnya dan sebaik-baiknya yang perlu kita jalani pada hari ini, karena memang terpaksa dan disebabkan oleh keuzuran dan kelemahan kita sendiri. Kelonggaran yang diberikan kepada kehidupan kita hari ini juga untuk memenuhi keperluan. Misalnya, boleh berbuka bagi yang sakit, padahal peraturan yang benar adalah kita wajib berpuasa pada bulan Ramadan yang diberkahi. Tetapi jika seorang tidak berdaya untuk berpuasa, atau dokter mengatakan bahwa dengan berpuasa dapat membahayakan kesehatan tubuhnya, maka ia diperbolehkan berbuka. Karena berpuasa pada bulan Ramadan itu diperintahkan, maka seseorang yang terpaksa berbuka puasa karena sakit, sebagai orang yang beriman akan merasa menyesal dan benar-benar bersedih. Orang-orang yang benar-benar beriman dan akan berusaha untuk berpuasa, dan ia merasa senang jika dapat berpuasa. Demikianlah perasaan yang patut kita miliki, walaupun kita tidak dapat mengikuti jejak langkah mereka disebabkan oleh kelemahan kita. Hendaknya kita berusaha untuk hidup sederhana sebatas kemampuan kita. Pada waktu yang sama, kita perlu menyadari bahwa yang benar adalah cara hidup Rasulullah, para nabi alaihimussalatu wassalam, dan para wali Allah yang kata-katanya telah saya kemukakan. Di samping itu, kita perlu dengan sungguh-sungguh menanamkan dalam hati kita semampu kita bahwa dunia tidak ada apa-apanya, tidak patut dicintai, dan bahwa dunia akan fana, semata-mata tipuan. Jika terpaksa harus terlibat dalam urusan dunia, kita harus meyakini bahwa dunia tidak ada nilainya sedikit pun. Walaupun tidak diucapkan dengan lisan, kita harus memahami dengan hati kita bahwa dunia memang tidak ada nilainya. Tidak ada yang menghalangi untuk memahaminya dalam hati. Kita harus memahami dalam hati bahwa dunia yang hina ini memang tidak ada harganya. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata, dunia sangat cepat akan berakhir. Ia akan berakhir tidak lama lagi. Walaupun ia berjanji bahwa ia akan kekal, tetapi ia tidak pernah menepati janjinya dan pasti mengingkarinya. Apabila kalian melihat dunia, kalian akan merasa bahwa ia berada tetap di situ. Apabila kalian melihat dunia, kalian akan merasa bahwa ia berada tetap
di satu tempat. Walaupun sebenarnya ia sedang bergerak dengan cepat, tetapi gerakannya tidak dirasakan kecuali ketika ia sudah berakhir. Bagaikan bayangan yang sedang bergerak, tetapi gerakannya tidak dapat dirasakan. Ketika dunia dibicarakan di hadapan Hasan Basri rahmatullah alaih, maka ia berkata, ahlamu naumin au kadhillin zailin innal labiba bimisliha la yukhda. Artinya, dunia bagaikan mimpi orang-orang yang sedang tidur dan laksana bayang-bayang yang sedang bergerak. Orang-orang berakal tidak dapat terpedaya olehnya. Imam Hasan rahmatullah alaih biasa membaca syair berikut ini. Wahai orang-orang yang menggemari kenikmatan dunia, duniamu tidak akan kekal. Terperdaya dengan bayang-bayang yang bergerak adalah kebodohan. Yunus bin Ubaid rahmatullah berkata, aku telah memahami kepada hatiku sendiri bahwa dunia itu seperti orang yang tidur sambil bermimpi banyak hal, yang baik dan yang buruk. Pada saat matanya terbuka, maka lenyaplah semua yang telah ia lihat dalam mimpi. Demikianlah sesungguhnya manusia di dunia ini, dengan tidur dan melihat segalanya seperti orang yang sedang dalam mimpi. Ketika ia telah meninggal dunia, barulah matanya terbuka, serta tidak akan melihat lagi keindahan dunia, tidak juga kesedihannya. Pada suatu ketika ditampakkan kepada Nabi Isa alaihissalam hakikat dunia. Beliau melihat wajah dunia ini seperti seorang wanita yang sudah tua, giginya ompong karena terlalu tua. Dengan pakaian dan perhiasannya, ia tampak seperti pengantin baru. Nabi Isa alaihissalam bertanya kepadanya, selama ini sudah berapa kali kamu kawin? Ia menjawab, tidak terhitung lagi. Nabi Isa alaihissalam bertanya, mereka semua mati atau menceraikanmu? Ia menjawab, aku telah membunuh mereka semua. Nabi Isa alaihissalam berkata, celakalah calon-calon suamimu yang tidak mengambil pelajaran dari bekas-bekas suamimu. Betapa kamu telah membunuh seorang demi seorang. Inilah hakikat dunia yang sebenarnya. Ia adalah seorang wanita tua yang menghiasi dirinya dengan pakaian yang menarik dengan berbagai perhiasan. Ketika melihat kecantikan lahiriahnya, manusia terpedaya olehnya. Tetapi ketika manusia mengetahui hakikatnya, lalu mengangkat hijab dari wajahnya, barulah ia dapat melihat wajahnya yang sesungguhnya. Ala bin Ziyad rahmatullah berkata, dalam mimpiku aku melihat seorang perempuan yang sangat tua dan memakai pakaian yang sangat cantik serta perhiasan yang indah. Banyak orang berkumpul mengelilinginya dan melihatnya. Setelah aku melihat dari dekat, aku merasa heran kepada orang-orang yang melihatnya dengan penuh gairah. Dalam mimpi itu aku bertanya kepadanya, siapakah kamu? Dia menjawab, apakah kamu tidak mengenaliku? Aku menjawab, tidak, aku tidak kenal denganmu. Ia berkata, aku adalah dunia. Maka aku berkata, semoga Allah melindungi diriku darimu. Ia berkata, jika hendak dilindungi Allah dariku, hendaklah kamu membenci dinar dan dirham. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa pada hari kiamat, dunia akan dibawa di padang mahsyar dalam bentuk seorang wanita tua yang buruk wajahnya. Giginya keluar ke depan dan matanya biru tenggelam di rongga matanya. Manusia akan ditanya, apakah kalian mengenal siapakah ia? Mereka menjawab, semoga Allah melindungi kami. Bencana apakah ini? Maka mereka diberitahu, inilah dunia yang telah membuat kalian saling membunuh, memutuskan silaturahim, menaruh hasad dan dengki. Karena dialah kalian pernah saling membenci. Inilah dunia yang telah membuat kalian terpedaya. Kemudian wanita tua itu dicampakkan ke dalam neraka jahanam dan ia akan menjerit, tolong datangkanlah teman-temanku, biarlah mereka yang telah mengejar-ngejarku bersamaku di sini. Maka Allah memerintahkan agar orang yang mengejar-ngejarnya
dan menjadi teman-temannya, dicampakkan ke dalam neraka jahanam bersamanya. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah dengar sedikit ta'lim. Semoga apa yang kita dengar ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga dengan kasih sayangnya Allah memahamkan kita atas ilmu, dan Allah berikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan insyaallah. Dan untuk sempurnanya majelis, kita tutup majelis kita dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.